Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya, dosen tetap Fakultas Hukum, Hadiman Satria, diangkat sebagai dosen Fakultas Hukum sejak tahun 2011. Riwayat pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sabaluyo tahun 2007, kemudian S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2011. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah disebut dengan singkatan DIE, Delivery Interactive Assessment. Dalam konteks itu adalah ada dialog atau diskusi materi pembelajaran dari dosen kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mendapatkan pemahaman, kemudian mahasiswa bisa bertanya atau mendapatkan feedback, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan yang jelas dan pasti berkaitan dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Sebagai panduan dalam mata kuliah yang saya ajarkan, maka saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester yang terdiri atas capaian pembelajarannya itu terdiri atas 4 kategori. Yang pertama adalah sikap, kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Dalam konteks capaian pelajaran di prodi, ya, sikap adalah berkaitan dengan penunjukan tanggung jawab, integritas akademik, dan sikap profesional dalam mengkaji permasalahan pidana khusus. Sedangkan yang berkaitan dengan pengetahuan adalah mahasiswa mampu menguasai konsep, karakteristik, sumber hukum, hukum pidana materi, hukum pidana formil dalam tindak pidana khusus. Kemudian menyangkut keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam menganalisis norma dan kasus dalam suatu tindak pidana khusus. Selanjutnya berkaitan dengan berikutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis dan memecahkan kasus tindak pidana khusus. Yang terakhir yang masih berkaitan dengan keterampilan khusus itu adalah mahasiswa mampu merumuskan pendapat atau argumentasi hukum terhadap permasalahan dalam suatu tindak pidana khusus. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah adalah sebagai berikut. Pertama, mampu menjelaskan dan membedakan konsep ruang lingkup, karakteristik, asas, serta kedudukan hukum pidana khusus dalam sistem hukum Indonesia secara sistematis. Dua, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, sistem pemidanaan, serta kekhususan hukum pidana materi formil dari hukum pidana khusus. Yang ketiga, mampu menganalisis peraturan perundang-undangan dan permasalahan hukum dalam berbagai tindak pidana khusus dengan menggunakan konsep, asas, dan teori hukum pidana secara logis, kritis, dan sistematis. Keempat, mampu menerapkan dan merumuskan argumentasi hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana khusus berdasarkan hukum positif Indonesia secara tepat, kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Berkaitan dengan itu, saya juga akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah hukum pidana khusus. Jadi mata kuliah hukum pidana khusus ini adalah mata kuliah turunan dari mata kuliah hukum pidana yang fokusnya atau konsepnya adalah berkaitan dengan perundang-undangan pidana yang berada di luar kitab undang-undang hukum pidana. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran dan panduan kepada mahasiswa, maka hukum pidana khusus itu ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, dia adalah menyimpang secara material atau berbeda secara material dengan kitab undang hukum pidana sebagai hukum pidana umum atau jus commune. Yang kedua adalah menyimpang dari hukum pidana formil atau hukum acara pidana atau berbeda dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Yang ketiga adalah dia memiliki adresat yang khusus yang itu tidak bisa ditemukan dalam kitab undang hukum pidana atau dalam perundang-undang yang lain. Artinya adalah bahwa subjek deliknya, ya, subjek delik yang dituju itu ditentukan secara khusus dalam perundang-undangan di luar kitab undang-undang hukum pidana. Misalnya adalah korporasi atau pejabat negara atau pejabat publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
pokok bahasan dari mata kuliah hukum pidana khusus. Pertama adalah tentang konsep tentang hukum pidana khusus. Dalam konsep hukum pidana khusus ini kita bicara tentang pengertian dari hukum pidana khusus itu sendiri. Yang kedua, bicara tentang asas-asas yang terkandung dalam hukum pidana khusus, dari asas lex specialis derogat lege generali, kemudian asas lex specialis sistematis, yang ketiga adalah asas lex consumen derogat lege consumte. Berikutnya dalam kaitan yang masih poin pertama tadi adalah bahwa dalam hukum pidana khusus juga berbicara tentang objek kajiannya. Objek kajiannya itu adalah perundang-undangan atau legislasi yang berada di luar kitab undang-undang hukum pidana yang menyimpang baik secara material, formil maupun adresatnya. Berikutnya adalah berkaitan dengan beberapa tindak pidana yang sudah diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP. Yang itu adalah bisa dikategori sebagai poin kedua adalah tindak pidana ekonomi, kemudian yang kedua adalah tindak pidana transfer dana, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perikanan, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana perusakan hutan, tindak pidana pertambangan, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pornografi, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana narkotika, serta tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, saya ucapkan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di ruang kuliah untuk menjelaskan secara detail tentang mata kuliah hukum pidana khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini saya akan mengajarkan mata kuliah hukum pidana khusus. Ini adalah mata kuliah yang sangat mendasar dan ini merupakan turunan atau inovasi dari mata kuliah hukum pidana yang Anda sudah pelajari dari semester 2. Secara umum, kalau kita berbicara tentang hukum pidana khusus, itu adalah substansinya dia merupakan pengecualian atau penyampingan dari hukum pidana umum. Jadi istilahnya ada hukum pidana umum dan ada hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus itu kalau kita pelajari lebih jauh, saya menggunakan beberapa referensi. Ini nanti bisa dilihat. Setidaknya saya pakai kurang lebih sekitar 4 referensi. Yang ini memang merupakan backbone atau tulang punggung ketika kita belajar atau memahami tentang hukum pidana khusus. Nah, kenapa kita bicara hukum pidana khusus? Kenapa tidak bicara yang lain? Ya. Pertama, saya kutipkan pendapatnya Case Baines dan James Messersmith yang mengatakan crime as a social problem is to explain how patterns of crime arise from the interplay of economic, social structure, and political society. Jadi ternyata kejahatan itu ya, sebagai masalah sosial, masalah kemasyarakatan itu lahir karena pertolongan berbagai macam keadaan. Pertama adalah tentang masalah ekonomi, masalah struktur sosial, dan masalah politik di masyarakat. 3 hal itu menjadi pemicu munculnya kejahatan di masyarakat. Itu kata. Lalu ada yang menarik yang disampaikan oleh Paul Scholten. Dia mengatakan hetrah hin akta defetan, bahwa hukum itu selalu ketinggalan dari peristiwanya. Hukum yang dimaksud itu aturan. Kadang-kadang aturan itu datang belakangan setelah terjadi suatu peristiwa. Jadi peristiwa itu malah terjadi lebih dulu. Nah, artinya apa? Kejahatan yang disampaikan oleh Messersmith dan Baines itu yang lahir dari 3 hal tadi, ya, itu kemudian ya seakan-akan menunjukkan kadang-kadang aturan itu atau hukum itu belum mengaturnya, tapi peristiwanya sudah ada. Contoh misalnya, dahulu kala pernah terjadi bom Bali 1 dan 2 tahun 98, tahun 2000. Ya. Nah, ketika itu terjadi, bagaimana kita mau mengadili ya pelaku terorisme ini sementara KUHP kita tidak mengaturnya? Itu problemnya sebenarnya. Nah, sehingga kemudian kita kembalikan definisinya Baines, kemudian tadi Scholten, itu jelas sekali bahwa terjadi bomnya, bom Balinya, baru dibikin aturannya. Itu yang dibilang Scholten adalah heterah data kevetan. Nah, ini kemudian menjadi satu tantangan dan suatu masalah di masyarakat dalam negara tentunya ya, karena kalau begitu jadinya maka yang dikhawatirkan
ini adalah rational organization of the control of crime by society. Ini adalah usaha rasional, ya, usaha rasional, ya, untuk mengendalikan kejahatan dalam masyarakat. Jadi membuat undang-undang itu ternyata kata Ansel adalah itu adalah bagian dari usaha rasional kita untuk mengendalikan kejahatan yang ada di masyarakat. Oke. Nah, dalam konteks itu yang saya bilang kebijakan tadi, kebijakan kriminal tadi, maka pemerintah dan DPR itu kemudian bersepakat bikin undang-undangnya. Ya. Untuk apa? Untuk mengendalikan kejahatan dari masyarakat itu. Maka nanti akan lahir suatu undang-undang. Misalnya kita bicara terorisme, muncul undang-undang anti terorisme. Ya. Bicara korupsi, muncul undang-undang anti korupsi. Sama dengan undang-undang narkotika dan seterusnya. Itu semua bermula dari satu kejahatan yang kemudian disikapi melalui kejahatan sebagai kejahatan kriminal, pemerintah suatu undang-undang. Oke. Nanti saya lanjut sambil diskusi. Karena saya belum dapat belum ini ada pahami karena cenderung baru pembahasan. Oke. Ini tidak panjang sebetulnya. Lalu apa itu hukum pidana khusus? Kan dari tadi saya sebut soal hukum pidana khusus. Apa itu hukum pidana khusus? Sudarko yang menggunakan istilah dalam bahasa Belanda disebut dengan bijzonder strafrecht. Ya, cabang ilmu hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus. Jadi selain subjeknya khusus, perbuatannya juga khusus. Artinya apa? Bahwa perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh satu orang-orang tertentu atau subjek tertentu, dan perbuatannya juga bersifat tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Itu yang disebut sebagai bijzonder strafrecht. Ya. Lalu Profesor Edi mengatakan bahwa yang disebut hukum pidana itu apa? Ketentuan hukum pidana yang secara material berada di luar KUHP atau secara formal berada di luar KUHP. Jadi yang ada mau bilang begini, disebut sebagai hukum pidana khusus karena materialnya berada di luar KUHP sebagai hukum pidana material, ya, dan formilnya berada di luar KUHP sebagai hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Artinya apa? Itu yang saya bilang, seringkali saya katakan bahwa hukum pidana itu adalah menyimpang dari pertama hukum pidana materialnya yang berbeda dengan KUHP, hukum pidana formilnya berbeda dengan KUHP, yang ketiga adresatnya, sasaran mediatornya berbeda juga dengan perundang-undangan yang lain baik di KUHP maupun di KUHP. Oke? Ini kira-kira definisinya kalau kita bicara hukum pidana, khusus saya kutipkan pendapatnya Profesor Sudarto, ini guru besar di UNDIP Semarang almarhum, yang kedua adalah Profesor Edi, guru besar di UGM di Pesantren, dua-duanya dari saya. Oke? Lalu ini sudah tadi saya sampaikan ya, sehingga kemudian kalau kita simpelkan itu sederhanakan hukum pidana khusus itu menyimpang ada tiga. Kalau kita juga pendapatnya Profesor Edi tadi, ya, satu material, dua formil, dan ketiga adresat. Ada pertanyaan? Silakan. Kan ada pidana khusus sama pidana umum. Nah, itu apa batasan antara pidana umum sama pidana khusus? Oh, oke, bagus. Dan umum itu adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang, semua kalangan. Ya, bagi masyarakat umum. Contohnya apa? KUHP. Ya, KUHP itu berlaku untuk semua kalangan atau masyarakat umum. Lalu ada namanya hukum pidana khusus. Kenapa disebut khusus? Karena dia tidak ada di dalam KUHP. Ya, karena perbuatannya itu berada di luar KUHP, di luar hukum pidana umum. Ya, yang tadi menyimpang secara material, secara formil, dan secara adresat. Misalnya tadi kita bicara tindak pidana korupsi, tidak ada pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP. Sementara ada kejahatan atau tindak pidana korupsi, maka dibikinlah undang-undang yang berbeda dengan KUHP. Itulah disebut sebagai hukum pidana khusus. Ya, oke? Kira-kira begitu ya. Itu bedanya antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Kan tadi Pak kita sampaikan bahwa di hukum pidana khusus itu dia Pak diatur dalam KUHP. Yang diatur dalam KUHP itu dia tindak pidana umum. Ya. Berarti Pak bisa dikatakan dalam hal ini bahwa KUHP itu Pak tidak bisa menjawab KUHP kita itu tidak bisa menjawab namanya tindak kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Adalah untuk mengendalikan kejahatan yang ada di masyarakat, ya, masyarakat pada umumnya. Nah, tetap ini kita bicara KUHP lama ya, bukan KUHP yang baru berlaku, yang baru terbitkan nomor 1 tahun 2023 itu, bukan. Ini yang lama. Sehingga KUHP ini dianggap tidak cukup. Kenapa?
ternyata muncul fenomena kejahatan-kejahatan baru atau tindak pidana baru yang itu belum dirumuskan dalam KUHP. Ya tadi contohnya misalnya kita bicara narkotika, itu belum diatur di dalam KUHP. Sementara sudah ada penyakit kejahatan baru namanya narkotika. Nah, untuk mengatur atau untuk mengantisipasi hal ini, maka pembentuk undang-undang membuat undang-undang dalam KUHP itu yang disebut dengan hukum pidana khusus. Untuk mengatur tadi tindak pidana narkotika sebagai perbuatan khusus yang berada di luar KUHP itu. Gitu ya. Jadi ada kekurangan pada hukum pidana umum yang disebut dengan KUHP itu, kemudian ditutupi kekurangannya dengan membuat undang-undang baru yang berada di luar KUHP yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Ya. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, kira-kira itu materi mata kuliah hukum pidana khusus secara singkat yang bisa saya sampaikan. Kiranya bisa dapat dipahami, juga bisa menjadi bahan diskusi dialog di antara kalian, sehingga bisa mendapatkan tambahan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Segala kekurangan saya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.